Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai sekelumit ya tentang apa itu ilmu hadis. Nah, pertama kita perlu mendefinisikan ilmu hadis. Ma huwa ilmul hadis? Yaitu ilmun bi usulin wa qawaidin yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan min haitsul qubul war radd. Yaitu sebuah ilmu tentang dasar-dasar dan kaedah-kaedah ya yang dengan dasar-dasar dan kaedah-kaedah itu diketahui keadaan sanad dan matan, apakah sanad dan matan itu diterima ataukah ditolak ya. Karena ketika kita mengetahui keadaan sanad dan matan, maka sebuah hadis bisa diterima atau ditolak. Nah, ini kita perlu menjelaskan kemudian definisi daripada sanad, matan ya dan rawi gitu ya. Nah, sanad atau isnad adalah silsilah riwayat, rantai periwayatan ya perawi yang menghubungkan kepada suatu matan. Ya, jadi silsilah periwayatan sebuah rawi. Sedangkan matan adalah ucapan atau kalimat yang berhenti ujungnya pada sebuah rantai sanad. Kemudian rawi itu adalah orang yang menghimpun hadis Nabi ke dalam suatu kitab hadis setelah diambil hadis dari guru, atau orang yang meriwayatkan hadis. Jadi seperti ini. Misalkan matan itu saya misalkan saya berbicara kepada kawan saya, Mas, bahwa kalau Anda pergi ke bulan, ya, bahwa manusia, misalnya saya katakan bahwa manusia tidak bisa hidup di bulan, saya berkata begitu. Kemudian saya sampaikan kepada Anda. Kemudian Anda menyampaikan kepada kawan Anda yang lain, kemudian kawan Anda menyampaikan kepada kawan Anda yang lain. Nah, kawan Anda yang lain yang terakhir ini pada transmisi yang kedua, ketiga, dan keempat, nah, orang yang meriwayatkan perkataan saya, Anda, dan kemudian kawan Anda dan kawannya kawan Anda, itu adalah perawi. Ya. Ucapan saya bahwa manusia tidak bisa hidup di bulan itu adalah matan. Kemudian sanad yaitu ketika ucapan ini berpindah dari satu perawi ke rawi yang lain. Ucapan saya berpindah ke Anda, berpindah ke kawan Anda, berpindah ke kawannya kawan Anda. Itu adalah rantai periwayatan. Nah, berikutnya ini contoh daripada periwayatan hadis. Hadis originator atau hadis sumber hadis yaitu yang disebut dengan matan. Ya. Hadis biasanya berasal dari Nabi Muhammad SAW, kemudian diriwayatkan oleh sahabat. Ya. Bisa jadi sahabat itu meriwayatkan kaulun perkataan Nabi. Ya. Misalkan biasanya kalau yang berupa perkataan Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis itu diriwayatkan oleh sahabat, ya, kemudian oleh tabi'in, kemudian oleh generasi berikutnya tabi'ut tabi'in, kemudian atba'ut tabi'ut tabi'in. Nah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diungkapkan ke sahabat, ya, sahabat mendengarkan dan merekamnya, kemudian rekamkan, diteruskan ke generasi berikutnya. Kemudian diteruskan ke generasi berikutnya lagi, dan kemudian diteruskan ke generasi berikutnya lagi, sehingga sampai pada transmisi yang terakhir, silsilah yang terakhir dari sebuah sanad, ya, yaitu bisa yang kemudian dari transmisi yang terakhir ini menuliskan hadis tersebut. Ya, ini diantara contohnya. Nah, ini sebuah contoh, misalkan dari Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW diambil berbicara kepada Abu Hurairah,
Ya, Abu Hurairah mengambil hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang belajar dari Abu Hurairah itu ada 2 orang, Al-A'raj dan Abu Hazim. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hazim Basir bin Salman, kemudian Ibnu Fudail, kemudian Muhammad Yazid menjadi Muslim, Muhammad bin Abdan Muslim, kemudian Wasil bin Abdul A'la menjadi Ibnu Majah. Kemudian Al-A'raj, Abu Az-Zinad, As-Saib, Abu Yaman menjadi Al-Bukhari. Ini beberapa silsilah ya dari sanad hadis. Ya, kalau Anda pahami seperti ini. Jadi transmisi keilmuannya semacam ini, sanadnya semacam ini. Ya, silsilahnya semacam ini. Ini mereka beda generasi ya. Nabi Muhammad dan Abu Hurairah hidup satu masa. Abu Hurairah bertemu dengan Nabi Muhammad. Abu Hurairah adalah sahabat. Al-A'raj bertemu dengan Abu Hurairah. Maka Al-A'raj itu dan Abu Hazim itu termasuk daripada tabi'in. Ya, kemudian Basir bin Salman dan Abu Az-Zinad itu bertemu dengan Al-A'raj, ya, sedangkan Basir bin Salman bertemu dengan Abu Hazim, maka beliau berdua termasuk daripada tabi'ut tabi'in. Ya. Kemudian Ibnu Fudail, Warqa, So'aib, Malik bin Anas masuk daripada golongan atba'ut tabi'ut tabi'in. Seperti itu. Sehingga biasanya hadis itu ditransmisinya bisa sampai 4, 5, 7 sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu beda generasi. Nah, logikanya ketika terjadi transmisi semacam ini, maka sangat-sangat dimungkinkan terjadinya kedustaan atau perubahan kata, perubahan kata atau perubahan redaksi, bahkan bisa berubah makna ketika itu tertransmisi secara salah. Misalkan saya berkata tadi bahwa manusia tidak bisa hidup di bulan. Kemudian kata-kata itu Anda terima dengan segenap maknanya. Kemudian dari Anda transmisikan kepada kawan Anda, kamu nggak bisa hidup di bulan, gitu ya. Kata Pak Zulfikar, kamu tidak bisa hidup di bulan. Gitu. Wah, kemudian kawan Anda mengatakan, oh Pak Zulfikar ini menolak kemajuan dengan mengatakan bahwa manusia tidak bisa hidup di bulan. Kemudian dari kawan Anda itu kemudian disampaikan kepada kawan yang lain bahwa saya menolak kemajuan, menolak modernitas misalkan. Akhirnya yang muncul adalah perkataan saya menolak modernitas. Itu sangat mungkin sekali terjadi kesalahan pengutipan, karena redaksi tidak tepat. Nah, di dalam ilmu hadis ini ketepatan redaksi itu sangat dijunjung tinggi. Ketepatan perkataan, ketepatan kutipan itu sangat dijunjung tinggi. Maka ada metodologi dalam pengutipan hadis. Ini klasifikasi hadis. Ada hadis itu, ya. Yang nomor satu, ya, klasifikasi hadis according to the reference to particularly authority, ya, man usnida ilaih, di mana hadis itu disandarkan. Apakah hadis itu berasal dari Allah? Ya, ada hadis yang berasal dari Allah yang diungkapkan oleh Rasulullah, kemudian Rasul berkata, qala Allahu ta'ala. Ya, itu disebut dengan hadis qudsi. Jadi hadis yang yang menyatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis marfu yang mana sampai kepada Rasulullah, yaitu yang biasa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga hadis mauquf, yaitu hadis yang mengungkapkan adalah sahabat, hadis maqtu yang mengungkapkan adalah tabi'in. Kemudian nomor 2 itu hadis, kalau misalkan hadis itu sanadnya terganggu atau tidak terganggu, interrupt or uninterrupt. Itu musnad, hadis sport yang sanadnya bersambung, mursal yaitu huri, mutasil, munqati', mu'dhal, mu'allaq. Ini sangat panjang penjelasannya. Kemudian hadis tergantung dari berapa jumlah orang yang meriwayatkan. Di nomor 3, yang pertama hadis mutawatir, ma rawahu katsir, ya, tuhailul adah wa tawati'uhu anil kadzib, yaitu yang diriwayatkan oleh banyak orang, ya, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya kedustaan. Misalkan ada hadis yang biasa dibacakan ketika khutbah Jumat,
kullu inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu adalah hadis mutawatir karena banyak sahabat yang menyaksikan, yang mendengarkan hadis tersebut. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 sampai 3 orang, ya, tidak banyak yang meriwayatkan. Kalau hadis masyhur itu diriwayatkan oleh sekitar 3 orang atau lebih, ya, di setiap sanad. Jadi dari sahabat mendengar 3 orang sahabat mendengarkan dari atau 3 orang tabi'in mendengarkan dari seorang sahabat seperti itu. Kemudian hadis aziz yang diriwayatkan dari dengan yang meriwayatkan 2 orang, hadis gharib yang meriwayatkan hanya 1 orang. Ya. Kemudian di situ ada hadis yang ziyadatus siqah, ya, ada hadis mungkar, ada hadis mudraj. Kemudian ini hadis bisa jadi hadis itu sahih, bisa jadi hadis itu hasan, bisa jadi hadis itu dhaif, bisa jadi hadis itu maudhu, ya. Jadi hadis itu bisa jadi sahih yang sangat baik sekali, atau hasan sudah bagus, hadis dhaif sangat lemah, hadis maudhu hadis yang palsu. Ya, penjelasan berikutnya tentang hadis sahih. Ini kita akan jelaskan bagaimana sebuah hadis itu bisa disebut sahih atau bisa disebut benar secara periwayatan. Maka di sini ada hadis sahih. Sahih itu berasal kata sahaha, sahih artinya benar, ya, sehat juga bisa. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan hadis itu mattasala sanaduhu rawahul adil dhabit, ya, min ghairi syudzudz wala illah. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, ma rawahul adil, ya, wadhabit ittasala sanaduhu min ghairi illah wala syudzudz. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna dhabitnya, bersambung sanadnya, tidak berilah dan tidak syad, tidak ada syad. Nah, jadi syaratnya dari hadis sahih itu adalah sanadnya bersambung, perawinya adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat atau rusak. Penjelasannya seperti ini, sanadnya bersambung. Nah, tiap hadis itu pasti setiap perawi harus menerima sebuah hadis dari harus dipastikan dia menerima hadis dari orang yang ada di atasnya. Misalkan saya berkata kepada Anda tadi, bumi, bulan itu manusia tidak bisa hidup di bulan. Anda mendengarkan, Anda sampaikan kepada kawan Anda, manusia tidak bisa hidup di bulan. Ya. Kemudian kawan Anda ini berkata kepada kawannya bahwa dia mendengarkan langsung dari saya bahwa manusia tidak bisa hidup di bulan. Itu padahal kawan Anda tidak pernah bertemu dengan saya, tidak pernah kenal dengan saya, tidak pernah berguru kepada saya. Berarti ini tidak ada kesambungan sanad. Ya, kawan Anda itu berarti berdusta bahwa dia langsung mendengarkan dari saya, padahal sebenarnya dia mendengarkan dari kawannya, yang mana kawannya itu adalah mendengarkan dari saya. Dan kesambungan sanad itu harus ditemukan dari Nabi Muhammad SAW sampai penulis hadis atau perawi hadis yang terakhir. Kemudian perawi di setiap silsilah itu harus adil. Adil itu berarti dia harus akil balik, harus berakal, harus mampu mumayyiz, bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan benar dan salah. Kemudian balik, umurnya sudah sampai balik, yaitu umur 13 tahun, ya. Itu sudah, yang penting sudah mitib basah, itu sudah mukallaf, maksudnya sudah dibebani syariat, kemudian dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat, gitu ya. Tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu orang yang adil. Kemudian dhabit. Nah, ini yang masalah keadilan ini akan menjadi masalah ketika seorang perawi itu ternyata tidak adil. Seorang perawi itu gila, kan tidak mungkin. Kawan Anda misalkan, atau ada orang mengatakan tiba-tiba Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa air ludah yang berasal dari orang gila adalah mujarab bagi kesehatan. Nah, itu kan perkataan orang gila, kan nggak mungkin bisa diterima. Atau
dia harus taat kepada Islam, ya. Dia tidak pernah berdusta, tidak boleh berdusta, khususnya dalam wilayah agama. Dia kemudian misalkan ada orang mudah sekali berdusta. Bayangkan kalau misalkan ada orang yang berdusta, suka berdusta, kemudian dia meriwayatkan mengatakan dari riwayat yang sudah masyhur, dia kemudian mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata, ya, misalkan memakan bawang, orang yang makan bawang hidupnya akan lama, misalkan karena dia penjual bawang, misalkan. Nah, itu tentunya tidak bisa diterima. Kemudian dia harus bersifat dobit. Dobit itu artinya kuat hafalan. Karena bisa jadi seseorang itu lemah hafalannya sehingga apa yang didengar, redaksi yang didengar itu tidak bisa tersampaikan dengan benar kepada orang lain. Atau ketika dia mentransmisikan sebuah hadis dari dia ke orang lain, hadis yang dia transmisikan itu menjadi redaksinya berubah. Itu sangat mungkin sekali. Perbedaan waw saja dalam hadis itu bisa menjadi bermasalah. Perbedaan anna, inna itu juga bisa bermasalah di dalam periwayatan hadis. Oleh karena itu butuh orang yang kuat hafalannya. Dia tidak dhabit, maka bisa diambil hadisnya, tetapi harus berhati-hati terhadap orang tersebut. Kemudian hadis tidak janggal atau syadz. Syadz itu adalah hadis ma yukhalifu ma aqwa minhu. Al hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang kualitas hadisnya lebih kuat, ya. Atau illah, ada kecacatan ini kecacatan itu disebabkan hal-hal yang tidak baik dan terkadang terlihat samar-samar. Misalkan ada hadis mudallas yang biasanya ada hadis mursal dan lain-lain. Ya, misalkan hadis mudallas, Anda menyebutkan seseorang dengan sebutannya. Misalkan ada kawan Anda Anda sebut dengan orang yang terganteng misalkan. Kemudian Anda katakan orang yang terganteng berkata, nah orang lain kan nggak tahu siapa orang yang terganteng itu. Nah itu sehingga Anda harus menyebutkan namanya dengan jelas, tidak boleh menggunakan nama-nama lakob. Itu dalam periwayatan hadis, ya. Ini terkait dengan periwayatan hadis. Baik, berikutnya hadis hasan, ya. Hadis hasan ini di bawah hadis sahih. Lihat, tadi hadis sahih itu kalau misalkan kita lihat syarat-syaratnya, seseorang itu hampir tidak dimungkinkan untuk berdusta atau untuk melakukan kesalahan periwayatan di dalam hadis sahih. Sedangkan di dalam hadis hasan itu adalah hadis yang sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh berdusta, tidak ada kejanggalan, ya. Dan diriwayatkan melalui jalur lain pula. Nah, ini syarat-syarat hadis hasan, ya. Hadis hasan itu baik, kualitasnya tidak begitu buruk, tapi sudah cukup baik, yaitu perawinya adil. Hanya saja, walaupun perawinya adil, sanadnya bersambung, tidak ada syadz, tidak ada illah, tapi ternyata perawinya itu kurang dhabit, ya. Perawinya kurang kuat hafalannya. Nah, kalau perawinya kurang hafalannya, ini masuk kategori hadis hasan. Kemudian hadis dhaif atau hadis yang lemah, yaitu hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Di bawahnya ini hadis yang yang sangat buruk sekali. Ya. Dhaif dari sudut sanad. Ini ada beberapa pandangan pembagiannya. Ada dhaif min haitsu dari sudut sandaran matanya, mauquf atau maktu dari sudut matanya, ini yaitu hadis syadz. Ada beberapa jenis, banyak sekali jenisnya. Bahkan ada yang menyebutkan jenisnya bisa sampai 70. Ya. Dhaif dari salah satu sudutnya, baik sanad maupun matanya secara bergantian. Ada hadis maklub. Maklub itu terganti. Misalkan orang karena kurang kuat hafalannya, dia meriwayatkan yang seharusnya di awal, dia pindah di bawah, yang di bawah dia pindah di atas. Itu juga atau hadis mudrof, ada sisipan nama di situ yang sebenarnya nama itu tidak pernah ada, dan lain-lain. Kemudian dhaif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama, ya, yaitu hadis maudhu, hadis mungkar, ya, hadis yang diriwayatkan oleh seorang pendusta, yang diriwayatkan bagaimana diketahui dia pendusta, yaitu karena banyak periwayatan yang mengatakan, atau perawi yang adil yang mengatakan, perawi yang jujur yang mengatakan, perawi yang sudah dikenal baiknya mengatakan bahwa orang itu adalah kadzib.
Kemudian dhaif dari segi persambungan sanadnya ini. Nah, ini pernah kita bahas bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa berhujjah dengan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal itu boleh dengan 3 syarat. Dhaifnya tidak keterlaluan, dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis dhaif tersebut masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan, yaitu masih tidak bertentangan dengan hadis sahih dan hasan, dan masih berkaitan erat dengan hadis sahih dan hasan, dan mengamalkannya tidak mengitikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad SAW, tapi kita bersikap hati-hati dengan hadis tersebut. Ini dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.